Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiarani Jamil dengan NIM 220420115. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 dari mata kuliah Sistem Manajemen Informasi. Pada mata materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Basis Data. Adapun materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai Database Manajemen Sistem atau DBMS. Sistem manajemen basis data atau yang sering dikenal dengan Database Manajemen Sistem yang disingkat dengan DBMS merupakan sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola database mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit, hapus, query terhadap data, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Salah satu jenis DBMS yang sangat terkenal saat ini adalah Relational DBMS atau disingkat dengan RDBMS, yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Adapun bentuk dari sebuah tabel tersebut dapat berbentuk baris dan kolom. Terdapat 3 kelompok perintah yang digunakan dalam mengelola dan mengorganisasikan data dalam RDBMS, yaitu yang pertama, Data Definition Language atau singkatannya yaitu DDL, merupakan perintah-perintah yang digunakan oleh seorang database administrator untuk mendefinisikan struktur dari database, baik membuat tabel baru, menentukan struktur penyimpanan tabel, model relasi antar tabel, validasi data, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Database Manipulation Language atau DML. DML ini merupakan perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data pada suatu database. Adapun manipulasi yang dapat dilakukan terhadap data adalah yang pertama penambahan data, kedua penyisipan data, yang ketiga penghapusan data, dan yang terakhir pengubahan data. Yang ketiga eh, kelompok yang ketiga yang adalah Data Control Language atau DCL. Bagian ini berkenaan dengan cara mengendalikan data seperti siapa saja yang bisa melihat isi data, bagaimana data bisa digunakan oleh banyak user, dan lain-lain. Hal ini lebih mengarah kepada segi sekuritas data. Terdapat beberapa contoh aplikasi DBMS atau RDBMS yang sering digunakan. Yang pertama yaitu MySQL. MySQL merupakan program yang sering digunakan untuk memproses database. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. MySQL dapat diakses secara gratis serta memiliki banyak fitur untuk memudahkan manajemen database. Yang kedua ada Oracle Database. Oracle Database adalah sebuah produk RDBMS yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Oracle meningkatkan waktu eksekusi query dan operasi dengan menggunakan teknik pengoptimalan kinerja di basis datanya. Teknik ini membantu mengambil dan mengubah data lebih cepat. Harga aplikasi Oracle sangat tinggi dibanding database lainnya. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server merupakan aplikasi server berbasis data desktop yang terdiri dari komponen server yang berfungsi untuk menyimpan, mengambil, menampilkan, mengubah, dan mengamankan basis data. Yang keempat, ada PostgreSQL. PostgreSQL merupakan software dari Object Relational Database Management System yang dapat diakses secara gratis. PostgreSQL dapat mengolah data yang lebih kompleks dan memiliki fitur yang paling lengkap. Yang kelima dan yang terakhir ada MongoDB. MongoDB merupakan sistem database yang menggunakan NoSQL. NoSQL adalah sistem manajemen basis data yang dapat diadaptasi dan tidak memerlukan instruksi atau query yang rumit. Ada materi yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu mengenai administrator database. Dilansir dari Dataversity, database administrator adalah seseorang yang mengatur, mengelola, dan mengamankan data di satu sistem atau lebih. Tujuannya adalah agar user bisa menganalisis data tersebut untuk kepentingan bisnis. Selain mengelola data di sistem yang sudah ada, database administrator juga biasanya menggunakan sebuah sistem database baru.
Banyak orang yang mengira bahwa database administrator adalah profesi yang sama dengan data administrator. Sementara itu, menurut Geeks of 4Geeks, peran DBA lebih luas dibanding dengan data administrator. DBA lebih fokus untuk mengelola sistem database, sedangkan data administrator perannya mirip dengan seorang data analisis, yaitu mengolah data menjadi insights yang dapat dipahami oleh para stakeholder. Adapun tugas seorang data administrator memiliki peran dan tugas yang beragam di dalam sebuah perusahaan. Adapun beberapa tanggung jawab dan tugas database administrator yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi pembelian software database. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap modifikasi dari software database yang ada untuk memenuhi kebutuhan employer. Yang ketiga, menjaga integritas dan kinerja basis data perusahaan. Yang keempat, menjamin bahwa data disimpan dengan aman dan optimal. Yang kelima, memberitahu end user tentang perubahan dalam database dan melatih mereka cara untuk memanfaatkan sistem. Yang keenam, membuat user account baru dan perizinan. Yang ketujuh, menguji modifikasi pada struktur database. Yang kedelapan, mengoptimalkan sistem database dengan menginstal pembaruan secara teratur. Yang kelima, yang kesembilan, memperbarui program antivirus di server database secara teratur. Yang ke-10, mendiagnosis masalah yang ada pada sistem database dan memecahkan masalah tersebut. Yang ke-11, menggabungkan database lama. Yang ke-12, melakukan perencanaan kapasitas. Yang ke-13, memantau perangkat keras dan sistem operasi server database. Dan yang terakhir, membuat backup dan memulihkannya untuk mencegah kehilangan data. Dalam pekerjaannya, database administrator terkadang bekerja sama dengan data analisis untuk bisa merancang database dan memastikan database perusahaan dapat dengan mudah digunakan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, dan agar sistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak jarang database administrator juga akan bekerja dengan tim manajemen organisasi untuk memahami kebutuhan data perusahaan dan merencanakan tujuan dari database dalam perusahaan itu sendiri. Materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu materi mengenai intelijensi buatan atau artificial intelligence yang sering disebut dengan AI. Artificial intelligence atau AI merupakan sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Maksudnya yaitu komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. McLeod mengatakan bahwa expert system atau IS yang merupakan perangkat lunak dari AI adalah tingkat lanjut dari decision support system atau DSS. Menurutnya, decision support system berisi pekerjaan rutin yang menggambarkan bagaimana manajer memecahkan sebuah masalah. Sedangkan expert system atau IS memberi kesempatan kepada manajer untuk melihat kemungkinan lain dalam memecahkan masalah yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajer. Dalam pembuatannya, AI menggunakan sistem pemrograman sebab akibat atau yang sering disebut dengan heuristik. Adapun elemen-elemen AI yaitu yang pertama ada alat pembentuk atau development agent yang digunakan untuk membangun sebuah AI. Yang kedua ada bank pengetahuan atau knowledge base berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan fakta, data, contoh, atau hubungan. Yang ketiga ada alat penganalisis atau inference agent sebagai pengatur susunan pengetahuan yang disimpan di bank pengetahuan sehingga dapat digunakan oleh pemakai dengan mudah. Dan yang terakhir ada alat interaksi dengan manusia atau user interface, yaitu menghasilkan laporan jawaban beserta jawabannya. Sekian pemaparan materi saya mengenai sistem informasi manajemen basis data. Jikalau ada yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.